Hai semua, ketemu lagi dengan Wans Borneo ya. Kali ini kita menuju Bukit Vendereng atau Gunung Mendereng teman-teman. Ada cerita unik dan menarik di balik dibangunnya Bukit Vendereng ini di masa kolonial Belanda ya. Simak terus ya. Menuju Bukit Bendereng ini kita disuguhi pemandangan-pemandangan yang cantik ya teman-teman ya, melalui desa Samalantan di daerah sekitarnya teman-teman. Nah, kali ini kita telah memasuki Jalan Bukit Mendereng ini teman-teman ya, jalan yang cukup ekstrim. Di sini dikenal dengan keloknya ya teman-teman. Jadi keloknya itu patah gitu teman-teman. Kita memasuki Gunung Mendereng ya. Bukit Mendereng ini peninggalan zaman Belanda. Bukit Vendereng ini ya terletak di desa Pastijaya, Dusun Serukam ya teman-teman ya, di Kecamatan Samalantan sana di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Kalimantan Barat ya teman-teman ya. Vendereng ini merupakan nama seorang jenderal Belanda yang dikenal pada saat itu ya, yang sangat kejam pada masanya. Vendereng kemudian menjadi nama jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang ya teman-teman ya. Jalan yang berkelok-kelok, terutama tikungan yang sangat ekstrim ya, membuat kawasan Vendereng ini semakin dikenal oleh pengguna jalan di sini teman-teman. Ada cerita menarik terkait misteri di Bukit Vendereng ini ya teman-teman. Konon hampir setiap orang yang melewati bukit ini mempunyai perasaan atau aura negatif. Tidak banyak yang tahu bahwa konon jalanan yang berada di Vendereng ini berasal dari tumpukan mayat-mayat pribumi. Di kawasan Vendereng ini ditemukan bekas benteng pertahanan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1939 hingga 1942 ya teman-teman ya. Benteng inilah yang dahulu digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mengintai pasukan Jepang. Benteng tersebut juga menjadi pusat militer Belanda di Bengkayang ini teman-teman. Totalnya ada 4 benteng dan di setiap puncak bukit ada benteng yang dibangun. 3 benteng diantaranya telah dihancurkan oleh pasukan Belanda pada saat hendak meninggalkan Bengkayang. Struktur bangunan benteng Bukit Vendereng ini terlihat unik di beberapa bagian ya. Sumur misalnya, cukup untuk 1 orang saja untuk di atasnya. Ditutup dengan cor semen yang cukup tebal. Di bagian depan terdapat lubang intai berbentuk persegi panjang. Adapun tinggi bangunan benteng kira-kira seperti orang berdiri gitu ya teman-teman ya. Di antara benteng-benteng tersebut terdapat parit yang digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan Belanda pada saat itu ya. Nah, sekarang kawasan Vendereng menjadi semakin ramai dan karena banyak orang yang kenal dengan kawasan ini ya teman-teman ya. Tikungan-tikungan di Vendereng ini cukup tajam ya teman-teman ya. Berbentuk dan sangat berbahaya sekali. Di kiri maupun di kanan terdapat jurang-jurang yang sangat terjal ya teman-teman.
Hanya kendaraan-kendaraan kecil saja yang bisa melewati Gunung Vendereng ini ya teman-teman ya, karena jalannya yang begitu ekstrim dan tikungannya yang berbentuk U dan menanjak, sehingga bis-bis besar, ukuran besar tidak bisa melewati jalan Vendereng ini ya teman-teman ya. Tikungan-tikungan yang terjal dan curam membuat Vendereng ini cukup dikenal di Kalimantan Barat ya teman-teman. Jalan Bukit Vendereng ini merupakan salah satu jalan pintas untuk menuju ke Kota Bengkayang ya, jika kita dari Kota Singkawang teman-teman. Kembali lagi kita dengan cerita kisah Bukit Vendereng ini ya teman-teman ya. Pada saat itu warga mau tidak mau mengikuti perintah dari kolonial Belanda ya. Salah satunya warga melakukan perlawanan dengan ditandai membeloknya warga Bengkayang yang dipimpin oleh Komando Panglima Ali Anyang yang adalah seorang pemuda Dayak. Ia mengumpulkan anak-anak muda Bengkayang untuk kembali menghantam Belanda dan juga termasuk Jepang pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada saat itu mereka menolak keras mengibarkan bendera merah putih biru milik Belanda dan tetap bersikukuh mengibarkan bendera merah putih Indonesia di gedung yang kini dikenal dengan Gedung Pancasila di Singkawang. Kembali ke Bukit Intai, tempat Belanda mengintip Jepang. Sebenarnya orang Bengkayang cukup menerima kehadiran Belanda karena orang kulit putih ini membangun banyak sekali fasilitas umum. Salah satunya jalan raya yang sampai ini sekarang dipakai, yaitu Bukit Vendereng ini ya teman-teman ya. Mereka membuka akses ke daerah-daerah pelosok dan membangun banyak gedung dan akhirnya dipakai Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan dipakai sampai sekarang. Sementara Jepang lebih semena-mena menindas dan merampas harta hewan peliharaan masyarakat. Ketidaksukaan akan kehadiran Jepang di Bengkayang ini ditandai dengan didirikannya 4 pos intai yang posisinya saling berjauhan. Masing-masing pos dibangun di atas satu puncak bukit. Sayangnya, saat Belanda akhirnya meninggalkan Bengkayang, 3 di antaranya dihancurkan oleh mereka. Hanya menyisa 1 saja yang masih utuh hingga saat ini ya teman-teman. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sedang mendaftarkan pos intas Bukit Vendereng ini menjadi salah satu cagar budaya yang harus kita lestarikan ya teman-teman. Demikianlah cerita menarik dan unik dari sejarah dibangunnya Jalan Vendereng yang berkelok-kelok di masa kolonial Belanda pada saat itu ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya, terima kasih telah
menyaksikan channel Once Borneo ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ketemu lagi di explore berikutnya.